semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau selamat apapun. Selamat karena kalian telah membuka video yang tepat. Kalau kalian ingin tahu gimana caranya menulis daftar pustaka dan sistem penomoran yang baik dan benar dalam karya ilmiah. Dan karya ilmiah ini banyak ya, contohnya bisa ada skripsi, ada eh, jurnal, dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap lah, kita singkap lengkap hari ini bersama saya Elizabeth Ivana dari mahasiswa di KVUPN Veteran Jawa Timur NPM 089. Oke, jadi kita masuk ke materinya langsung aja ya. Kita ubah dulu supaya tidak menghalangi teman-teman. Next. Sebenarnya apa sih daftar pustaka ini? Ngomongin daftar pustaka, pada udah tahu kan pasti sebenarnya daftar pustaka itu apa? Sebagai seorang mahasiswa nggak mungkin nggak tahu dan nggak boleh nggak tahu ya teman-teman. Jadi daftar pustaka itu adalah daftar semua sumber-sumber atau referensi yang digunakan dalam sebuah karya tulis. Jadi bisa buku, jurnal, artikel, web, dan dokumen-dokumen lainnya lah yang kalian pakai sebagai sumber. Tujuannya ini apa sih? Tujuannya ini sebagai referensi dan verifikasi dari karya yang telah kalian buat. Selain itu juga bentuk apresiasi kepada penulis supaya apa yang mereka tulis itu kita tuh nggak semata-mata copy paste atau semata-mata cuman curi aja, dan juga sebagai referensi kepada pembaca supaya mereka kalau kepingin tahu tentang hal-hal tersebut lebih dalam, mereka akan cari nih, oh ternyata di sini kita bisa klik di sini di sini di sini. Lalu juga menjadi sebagai sumber pengecekan keabsahan dan kredibilitas, dan juga sarana penulis untuk menghindari plagiarisme. Nah, jenis-jenis daftar pustaka itu apa aja sih? Sebenarnya ada banyak ya, cuman yang paling sering dipakai itu sebenarnya adalah APA dan MLA. APA adalah kesingkatan dari American Psychological Association, yang dia itu gaya penulisannya biasanya digunakan dalam bidang psikologi, filsafat, ilmu saraf, linguistik, antropologi, kecerdasan buatan, akuntansi, ekonomi, geografi, hukum, pendidikan, politik, sejarah, sosiologi, dan sejenisnya. Jadi banyak banget ya teman-teman. Jadi kayak nggak cuma satu atau dua, tapi lebih dari itu. Nah, yang kedua adalah MLA. MLA ini adalah Model Learning Language Association, yang dia itu gaya penulisan daftar pustakanya lebih sederhana dibandingkan gayanya apa. Jadi daftar pustaka MLA ini biasanya digunakan dalam bidang seni, bahasa sastra, teologi, kewarganegaraan, ilmu sosial dasar, ilmu alamiah dasar, dan ilmu budaya dasar. Jadi MLA ini lebih singkat ya teman-teman. Kayak gampangannya tuh lebih easy, lebih gampang untuk tulis. Makanya mungkin banyak yang pakai ya, karena nggak mau terlalu ribet. Nah, jenis-jenis yang apa nih, gimana sih cara nulisnya? Yang pertama adalah masukkan nama belakang semua penulis dan inisialnya sampai dengan 7 penulis. Nah, kalau lebih maka yang ditulis sampai ke 6, kemudian diberi tanda titik 3 kali, lalu dituliskan nama penulis terakhirnya sebelum tahun penulisan. Nah, terus yang kedua nih, jika nama belakang dengan inisial mirip, maka nama lengkap inisialnya ditulis dalam kurung sebelum tahun penulisan. Lalu yang ketiga, kelompok penulis kelompok atau institusi, ditulis nama institusinya dengan jelas. Lalu selanjutnya, untuk sumber rujukan yang disunting, sertakan nama penyunting di posisi penulis dan berikan tulisan penyunting atau editor. Lalu yang kelima nih, bila tidak ada keterangan waktu penulisan, tulisan T.T. di dalam. Jadi kayak tanda kalau ini nggak ada keterangan waktu penulisannya nih. Jadi terus selanjutnya ada juga judul buku, artikel atau bab, huruf kapital hanya digunakan untuk kata pertama pada judul dan ditulis miring. Bila disertai dengan subjudul atau subbab ditulis kapital pada huruf di kata pertama saja dan tidak perlu ditulis miring. Penulisan huruf kapital sama seperti menulis kalimat. Huruf kapital dipakai pada nama, kata, akronim, dan sejenisnya. Lalu judul jurnal, newsletter, atau majalah ditulis dengan kombinasi huruf kapital dan kecil, sementara sumbernya dicetak miring. Lalu nama anggota, nama kota penerbitan ditulis dengan jelas, diikuti nama penerbit, dan yang terakhir keterangan tahun penerbitan ditulis dalam kurung dengan didahului dan diakhiri tanda titik.
Untuk rujukan jenis majalah, newsletter, dituliskan tahun jelas dan tanggal lengkap publikasinya dengan dipisahkan koma, diikuti nomor terbit dalam. Nah, selanjutnya nih adalah jenis daftar pustaka MLA atau Modern Language Association. Nah, tipsnya lebih dikit nih, dia komposisinya lebih dikit dan lebih kompak karena sudah disebutkan tadi bahwa dia lebih simpel dan efektif dari yang lainnya. Secara garis besar, formatnya adalah nama, akhir, lalu koma nama awal pengarang, titik judul buku, titik tempat terbit, lalu titik 2, penerbit, tahun terbit, dan medium penerbitan. Titik. Jadi ini setiap dari kata-katanya ini pakai titik ya. Terus selanjutnya penulisan nama pengarang kedua dan seterusnya dituliskan secara lengkap sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Jadi nggak dibalik ya, atau dengan nama keluarganya atau nama belakang tidak dituliskan terlebih dahulu nih. Untuk judul pustaka menggunakan cetak miring. Jadi semuanya menggunakan cetak miring. Lalu menuliskan jenis media atau media type dituliskan setelah tahun terbit. Gunakan print jika mengutip dari pustaka cetak, web untuk sumber online, email untuk sumber dari surat elektronik, ledger untuk sumber dari bahan perkuliahan yang diterbitkan secara terbatas. Untuk sumber website, URL tidak perlu dituliskan, lebih simpel daripada yang apa. Lalu dituliskan alamat lengkap website hanya jika diminta, disertai dengan tanggal akses. Bila tidak diketahui tanggal dan tahun terbit, dapat ditulis n.d.c. Bila tidak diketahui penerbitan atau kota penerbit, dapat ditulis n.p. Sementara bila tidak diketahui nomor halaman dalam satu sumber pustaka, dapat ditulis n.pag. Jadi kalau MLA ini lebih banyak titik-titiknya ya, dia lebih banyak kode-kode yang simple tapi dia memudahkan. Nah ini nih contoh dari kedua jenis tadi yang saya beberkan, dia lebih simple. Jadi kalau misal yang apa ini tampaknya dia saya belum dapat contoh dari bukunya, tapi kalau untuk jurnal, untuk buku MLA ini ada, jadi dia Barnett, Silvan, jadi namanya ini tadi seperti yang sudah disebutkan sesuai dengan urutan, jadi dia nggak dibalik ya namanya. Terus titik judulnya, titik tempat penerbitannya, dan lain sebagainya. Sama dengan jurnal, surat kabar, dan sumber internet. Sedangkan kalau yang apa ini lebih banyak ke koma, jadi dia urutan untuk judul, tahun, dan lain sebagainya dia berbeda. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Lalu untuk jenis-jenis daftar pustaka yang lain ada Harvard, Vancouver. Harvard ini gaya penulisannya nama penulis dan tahun di dalam kutipan teks serta menuliskan sumber referensi tersebut secara rinci pada daftar pustaka di bagian akhir. Jadi seperti yang ada di contoh itu. Untuk Vancouver, salah satu sistem penulisan daftar pustaka yang menggunakan penawaran dalam teks. Jadi dia banyak nulis nomornya dalam daftar pustakanya. Kalau dalam kutipan dia pakai tanda kurung atau superscript. Jadi sifatnya diurutkan dan harus konsisten. Jadi misal dalam kutipan ini, Collins et al. Nomor 1 ini argue at this technique is highly effective dan lain sebagainya. Kalau dalam daftar pustakanya bisa dilihat contohnya seperti itu. Jadi dia banyak penomorannya ya teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis daftar pustaka sendiri yang lain ada lagi nih, ada Chicago, ASA, dan IEE. Kalau yang Chicago ini dia berasal dari Chicago University Press sejak tahun 1906, jadi dia lumayan lama sekali. Dan berikut contohnya, pakai titik-titik simbol aja dan dia menyertakan link juga nih. Terus kalau ASA, jenis stylenya ini penulisan daftar pustakanya dikembangkan oleh American Sociological Association. Nah, begini contohnya, Berlin, Gordon, dan Andrea, Stamp, 1978, A, dan lain sebagainya. Lalu IEE adalah gaya penulisan daftar pustaka yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics
kurang satu E-nya kayaknya, yang merupakan salah satu institusi pendidikan di New York, Amerika Serikat. Begitu, contohnya bisa dibaca sendiri. Mereka masing-masing ini berbeda dalam hal urutannya ya, urutan penempatannya, titik komanya, tahun-tahunnya, dan lain sebagainya. Oke, nextnya adalah sistem penomoran. Sistem penomoran ini bisa disebut enumerasi yang merupakan tata cara penomoran butir-butir permasalahan dalam penulisan makalah, skripsi, karya ilmiah, penelitian, dan lain sebagainya. Penomoran ini juga agak signifikan, teman-teman. Kenapa? Karena tujuannya supaya kita bisa membaca dan mengetahui urutan bagian-bagian naskah dengan baik, dengan urut. Jadi nggak belibet kalau baca. Kalau habis ini ya ini, habis ini ya ini. Jadi kita nggak lost, nggak tersesat dalam membaca ya. Jadi penulisan lebih paham juga. Jenis-jenis sistem penomoran itu sebenarnya ada dua, ada campuran dan juga ada angka penuh. Kalau campuran ini bisa pakai angka Romawi, angka 1, 2, 3 biasa, sama huruf-huruf seperti ABC, seperti yang dipakai dalam makalah. Misal pada bab 1 pakai angka Romawi, pendahuluan, lalu ada juga latar belakang, ini menggunakan huruf ABC. Lalu yang ketiga ketika ada subbab dari subbab yang tadi itu menggunakan angka biasa 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk karya tulis ilmiah dan skripsi dan tesis ini menggunakan angka penuh. Jadi kayak 1, 2.1 dan lain sebagainya. Untuk setiap babnya ini biasanya berbeda, struktur penulisannya itu berbeda tergantung jenis karya ilmiahnya. Maksudku nggak bisa juga karya ilmiah biasa ini seperti ini, ada pendahuluan, penjelasan pustaka, konsep dasar, lalu di bawahnya ada kerangka teori dan lain sebagainya. Apabila skripsi dan tesis itu memiliki ciri khas yang khusus, biasanya dia ada judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, tabel, dan gambar. Ini biasanya daftar isi itu pakai penomoran juga ya. Penomorannya biasanya pakai penomoran angka penuh sesuai dengan jenisnya. Tabel, gambar, dan lain sebagainya. Namun halaman, judul, sampai ke abstrak itu biasanya nggak pakai penomor. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Semoga 100 ya. Ini terima gaji. Aslinya terima kasih. Kasihkan aja.